Ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bersyukur pada saat kesempatan ini lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan selalu membawa kehidupan kita semakin mengenal keberadaan Allah, sehingga kita melakukan yang benar menurut kehendak Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum itu kita datang, kita berdoa supaya firman Allah diurapi dan Roh Kudus mengurapi firman-Nya untuk kita semua dapat mengerti. Haleluya. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Engkau berkenan kami memberikan firman-Mu pada saat ini, dan semua orang yang mendengarnya boleh diberkati dan boleh mendapat pengertian sehingga kami semua boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami melakukan apa yang benar menurut kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati firman-Mu dan urapan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini akan saya beri judul atau bertemakan Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Berdaulat itu punya pengertian dia berkuasa penuh. Dia yang punya hak penuh, penguasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Penguasa yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Itulah Allah kita. Allah di dalam kemahakuasaannya yang dia sudah melakukan, dia menciptakan, dia membuat semuanya menurut kehendaknya sendiri. Sehingga kalau ada manusia, orang yang suka mengeluh atau tidak puas dengan ciptaan Allah, sama aja dia mau menggugat Allah. Karena dia Allah yang sempurna dan semua ciptaannya adalah sempurna. Dan yang menjadi rusak adalah karena ulah dari manusia sendiri, yaitu manusia yang telah dipengaruhi oleh roh kuasa kegelapan. Tapi pada dasarnya Allah menciptakan semuanya baik dan sempurna. Itu sebabnya kalau ada manusia yang mau menggugat Allah, dia akan menjadi lawannya Allah dan dia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Karena menjadi lawan Allah itu pasti akan binasa. Nah, firman Tuhan kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 ayat 20 dan 21. Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu mau membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? 21. Adakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya, untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dianalogikan, diumpamakan Allah itu tukang periuk dan manusia itu segumpal tanah. Karena memang manusia kita semua berasal dari tanah yang dibentuk oleh tangan Allah dengan cara dan kehendaknya, di mana semua yang Allah buat di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa itu baik. Sehingga Allah menegur kalau orang ada yang mau membantah, mau berargumentasi dengan Allah, mau memprotes Allah. Kenapa Tuhan Allah ciptakan aku, jadikan aku seperti ini? Kenapa yang lain jadi seperti itu? Kenapa saya seperti ini? Saudara, apa yang Tuhan buat itu semuanya baik kalau kita terima dengan mengucap syukur. Karena pada dasarnya semua yang Tuhan buat itu adalah menurut kehendaknya sendiri. Ketika Allah menciptakan semuanya, Allah melakukannya karena atas kehendaknya sendiri. Tidak ada yang mengajarin, tidak ada yang mendesain bagaimana Allah harus melakukan ini dan itu. Tapi dia buat semuanya itu karena memang dia Allah yang maha kuasa, dia yang berdaulat, dia yang punya hak penuh
untuk melakukan semuanya. Dan dia punya pemikiran yang sempurna untuk menciptakan semuanya dengan baik. Tidak ada yang mengajarin. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oleh kehendak Allah, semua yang kita lihat, semua yang terjadi itu karena ada yang menciptakan. Siapa menciptakan? Allah. Atas kehendak siapa? Kehendaknya sendiri. Tidak ada yang mengajari. Itu sebabnya dikatakan tadi, siapakah engkau manusia yang mau mengajarin Allah? Mau membantah Allah? Mau berdebat dengan Allah? Karena manusia pun ciptaan Allah. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Atas kehendaknya sendiri, Dia menciptakan manusia, saudara dan saya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua yang Allah buat itu ciptaan, namanya ciptaan adalah dari kosong jadi ada. Beda dengan manusia, manusia merubah bentuk. Manusia tidak bisa mencipta, tapi manusia merubah bentuk. Dari sebatang pohon, diolah, dibentuk, menjadi perabot rumah tangga. Menjadi furniture, menjadi alat-alat yang biasa kita pergunakan. Karena manusia itu hanya merubah bentuk, bukan mencipta. Tapi Allah mencipta. Kalau mencipta itu dari kosong yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Itu namanya ciptaan. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan Allah yang menciptakan semuanya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4 ayat 11, segala sesuatu yang terjadi yang kita lihat itu karena ada pencipta, Allah yang menciptakan. Kehidupan saudara dan saya, kita pun semua manusia dikatakan atas kehendaknya sendiri Dia menjadikan, Dia menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, betapa celakanya kita manusia yang sudah diciptakan Allah lantas mau membantah Allah, mau melawan Allah, merasa tidak puas dengan keberadaan ini, sehingga mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, dan seterusnya. Sebabnya Allah murka. Namun juga ada banyak keadaan yang terjadi yang kita lihat bahwa manusia dia tidak bersungut-sungut, tapi dia merusak ciptaan Allah. Dan akibatnya tentu saja akan merugikan diri sendiri. Itu sebabnya kita jangan sampai merusak ciptaan Allah. Amat terlebih kehidupan kita, diri kita sendiri. Jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita membinasakan. Karena siapa yang membinasakan bait Allah, siapa yang membinasakan ciptaan Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Nah, puji Tuhan, biar kita mengerti bahwa semua yang terjadi, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah menghendaki, Allah menginginkan sebenarnya apa yang Dia buat itu supaya tetap ada. Tetapi kenapa banyak yang rusak? Karena ada si perusak. Kita tahu ketika Allah menciptakan bumi ini dikatakan semuanya baik. Allah menciptakan manusia semuanya baik. Tapi ada iblis yang merusak
ciptaan Allah. Kita baca dulu ayatnya di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Di sana dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14 bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah, yang diperbuat Allah itu akan tetap ada untuk selamanya. Dan itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah menciptakan, Dia inginkan itu tetap ada untuk selamanya. Manusia jangan menambah, jangan mengurangi. Manusia seharusnya takut kepada Allah, itu yang Tuhan mau. Tapi kenyataannya, ciptaan Allah itu dirusak oleh manusia. Bahkan manusia merusak dirinya sendiri, merusak sesamanya. Adalah ciptaan Allah yang mulia, ciptaan Allah yang bagus, yang indah, yang sempurna. Tapi telah dirusak oleh sesama manusia. Dengan kata lain, yang dikatakan bahwa Allah ingin supaya semuanya tetap ada selamanya, supaya manusia takut kepada Dia, tidak ditambah, tidak dikurangi. Berarti jangan dirubah hukum-hukum Allah. Tapi manusia melakukannya. Dengan kata lain, manusia tidak takut kepada Allah. Nah, akibatnya semuanya jadi rusak. Akibat dari ketidaktaatan manusia, akibat manusia tidak takut kepada Allah, semua jadi rusak. Yesaya pasal 24 ayat yang kelima. Yesaya pasal 24 ayat yang kelima. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Siapa yang mengingkari? Manusia. Perjanjian Allah yang sudah menciptakan supaya semuanya ada tetap baik. Tapi manusia merusaknya. Membuat bumi ciptaan Allah menjadi cemar. Karena penduduknya, karena manusia yang ada di dalamnya. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Di sana pun dikatakan bahwa manusia hanya menjalani hidup yang rusak. Kejadian 6 ayat yang ke-12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Di zaman Nabi Nuh, itu baru mula-mula. Kejadian mula-mula. Karena dari Adam sampai Nabi Nuh, itu ada kurun waktu kurang lebih 1000 tahun. Nah, sekarang sudah berapa ribu tahun, sudah sekian lama. Tapi di zaman itu pun dikatakan manusia cenderung kehidupannya rusak, sehingga bumi menjadi rusak. Dan di zaman Nabi Yesaya katakan bahwa manusia itu cemar, membuat bumi menjadi cemar. Dan semua penduduknya cemar. Dan itulah keadaan manusia sampai saat ini. Dan itulah keadaan di mana manusia tidak takut kepada Allah, dia merubah undang-undang, dia merubah hukum Allah, dia tidak takut, dia tidak taat apa yang Tuhan perintahkan, sehingga semuanya menjadi rusak, sehingga semuanya menjadi cemar, dan itu akan mendatangkan penghukuman. Tapi puji Tuhan, kalau mungkin ada yang bilang, kok sampai sekarang bumi bertambah indah, ya, kota-kota dibangun, negara-negara membangun kota-kota yang bagus. Sesungguhnya, ya,
bumi yang telah cemar ini, manusia berusaha merenovasi. Manusia berusaha mempercantik. Manusia berusaha untuk memperbaiki. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, dia berusaha untuk memperbaiki dengan caranya. Sehingga kita lihat, ada banyak pembangunan di sana sini. Untuk apa? Memperindah, mempercantik. Yang sesungguhnya di mata Allah, itu semuanya sudah cemar. Karena manusianya yang cemar. Di mata Allah, semuanya sudah rusak. Karena kelakuan manusia yang rusak. Dan hari-hari ini kita lihat, ada banyak kecemaran, ada banyak kerusakan yang merusak banyak tatanan kehidupan manusia. Tapi kalau bumi masih terpelihara sampai saat ini, sebagaimana ketika di zaman Nuh, ketika air bah melanda seluruh muka bumi, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dengan keluarganya, hanya 8 orang. Yang taat, yang takut, yang melakukan kehendak Tuhan. Yang lain melakukan dengan perkara yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Dia tidak lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Itu benar. Kalaupun di sana sini ada yang seperti dikatakan air bah, banjir dan lain sebagainya, itu pun hanya sebagian kecil dari luasan bumi yang ada. Hanya sebagian orang. Tetapi bumi ini akan dihukum karena kecemaran-kecemaran, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Dan penghukumannya bukan air bah lagi, tapi dengan api. Apa Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Apakah Tuhan mengingkari janji? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak menghukum bumi dengan air bah, tapi Dia akan menghukum bumi dengan api. Tapi kalau sampai saat ini masih terpelihara, itu karena kasih kemurahan Tuhan kepada manusia yang telah rusak ini, supaya dia mengerti, dia kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Dalam firman Allah dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. 2 Petrus 3 ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Orang-orang yang cemar, orang-orang yang jahat, masih terpelihara dengan bumi yang masih terpelihara. Karena ada firman. Karena firman itu, bumi masih terpelihara. Orang-orang cemar masih belum dihukum. Tapi satu kali dikatakan mereka disimpan untuk apa? Untuk hari penghakiman. Penghakiman dengan apa? Api yang menyala-nyala. Api yang kekal. Siapa yang dimaksud? Yang masih firman yang bagaimana? Firman di dalam siapa? Mazmur pasal yang ke-75 ayat yang keempat. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-4. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Rupanya memang ada tiang penopang. Kalau tidak ada tiang penopang, dikatakan bumi ini telah hancur bersama dengan penduduk semua yang ada. Siapakah tiang penopang itu? Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Masih ada gereja Tuhan,
masih ada jemaat Allah, masih ada keluarga Allah. Saudara dan saya yang percaya di dalam Yesus Kristus, Dia dikatakan keluarga Allah, Dia yang dikatakan penopang dari semua kerusakan ini. Dengan apa kita menopang? Bukan dengan kekuatan tangan kita. Siapa yang bisa menopang bumi? Tapi kerusakan-kerusakan yang menghancurkan bumi bisa ditopang oleh doa dari anak-anak Tuhan. Haleluya. Doa dari orang-orang percaya. Doa dari orang-orang yang masih suka berdoa untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan negara, untuk keselamatan kedamaian semua yang ada. Itulah yang masih menahan penghukuman bagi bumi yang akan segera dibinasakan ini. Tapi firman Allah tidak pernah salah. Janji Allah itu tidak pernah berubah. Kalau satu kali bumi ini akan dibinasakan, dihancurkan, akan dihukum dengan api, itu pasti terjadi. Hanya kalau waktunya belum terjadi, itu karena masih ada yang menopang. Siapa yang menopang? Saudara dan saya, orang-orang yang percaya berdasarkan firman Allah yang hidup. Dengan apa kita menopang? Dengan doa, dengan hidup benar. Allah masih melihat orang-orang percaya yang hidup benar, hidup kudus, sehingga bumi ini masih terpelihara. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena satu kali orang-orang benar ini akan disingkirkan. Dan saat ini masih Tuhan beri kesempatan. Kesempatan apa? Supaya orang yang masih di dalam dosa berbalik kepada Tuhan. Karena memang hanya ada satu yang bisa membuat manusia diselamatkan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Ingat, Allah menginginkan semuanya baik. Ciptaan yang baik itu tetap terpelihara, tapi manusia telah merusaknya. Allah mencari. Kita kembali kepada kitab Pengkhotbah tadi, Pengkhotbah pasal yang ke-3 tadi, ayatnya yang selanjutnya. Ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15, yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Allah mencari yang sudah lalu. Apa maksudnya? Bukan mencari kehidupan kita yang lalu. Kehidupan kita yang lalu itu cemar, berdosa, Allah tidak suka. Tapi yang Allah cari adalah kehidupan yang dulu, yaitu ciptaan yang dulu ketika manusia diciptakan segambar dengan Allah. Ketika manusia diciptakan serupa, seteladan dengan Allah. Nah itu yang Tuhan cari. Tapi ketika manusia sudah rusak, manusia sudah berdosa, manusia sudah cemar, Allah mau memperbaharui. Karena Allah mau mencari manusia yang diciptakan dulu. Bukan yang sekarang yang sudah cemar. Bukan kehidupan kita yang dulu ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa yang cemar. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi yang dia dimaksud, dia mencari yang lalu, yaitu kehidupan manusia yang sebelum berdosa. Manusia yang pertama Allah ciptakan dengan sempurna, segambar dengan Allah. Apakah mungkin manusia bisa kembali seperti semula? Dalam pemikiran kita yang kecil ini, tidak mungkin. Tapi bagi Allah yang maha kuasa, Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa penuh, Allah yang berdaulat, Dia mampu melakukannya. Dengan cara bagaimana? Dia memberikan Yesus anaknya untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa manusia, manusia yang datang kepadanya dengan iman bertobat tentu saja. Sehingga ayatnya mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17,
2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi semua yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Yesus, ketika kita percaya, bertobat, lahir baru, di dalam Yesus kita dibaharui. Dibaharui seperti apa? Seperti manusia yang semula Allah ciptakan. Dalam keadaan yang tidak berdosa. Tapi kita masih hidup, masih berpotensi berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan pun inginkan selama kita masih hidup ini, walaupun Allah sudah merubah kita menjadi ciptaan baru, seperti manusia yang pertama Allah ciptakan, Adam dan Hawa, yang segambar dengan Allah. Tapi keadaan kita sekarang sudah banyak yang cemar. Allah mau memperbaharui, asal kita mau dibaharui. Dan kita bisa terus-menerus diperbaharui, karena Allah sudah membaharuinya. Dan sekarang bagian kita, Allah sudah melakukan bagiannya. Siapa yang ada di dalam dia ada ciptaan baru. Dan sekarang bagian kita dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sudah dibaharui, terus-menerus diperbaharui sampai jadi sempurna seperti dengan pencipta Khalik kita, Allah kita yang menciptakan kita. Dan inilah tujuan Allah. Jadi benar, Allah ingin apa yang dia ciptakan itu tetap ada. Tapi karena dosa, karena ada yang merusak, kuasa kegelapan yang membuat manusia berdosa, dan dosa itu sudah menjalar ke seluruh muka bumi, dan semua manusia menjalani hidup yang cemar, berdosa dan rusak di mata Allah. Sehingga bumi pun menjadi cemar, semua ciptaan Allah menjadi cemar. Dan tidak ada lagi yang baik. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki. Dia berikan firman-Nya, dia berikan Roh Kudus-Nya, supaya manusia dikembalikan kepada posisi semula, sebagaimana ciptaannya yang dulu Allah buat, segambar dengan Allah. Namun kecemaran-kecemaran ini kita harus terus kikis, kita terus menghilangkan. Yang dikatakan selama hidup ini terus menerus, berarti tidak cukup sekali. Tidak sekali bertobat langsung, ya pasti selamat. Tapi dia terus menerus diperbaharui. Berarti setiap hari hidup di dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Karena itulah yang menopang. Tanpa dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman kita tidak tahu apa kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus juga kita tidak mampu melakukan kehendak Allah. Nah, kedua, oknum Allah ini, firman Yesus Kristus dan Roh Kudus, dialah yang membawa kita terus dibaharui sampai apa? Serupa sama dengan Khalik, dengan pencipta Allah kita. Oh haleluya. Yang tidak mau dibaharui, yang tidak mau mengikuti Yesus, yang tidak mau mempercayai akan firman Allah, yang tidak mau seperti yang Tuhan inginkan, supaya manusia dikembalikan kepada keadaan yang semula seperti Allah ciptakan, tanpa dosa, tanpa kerut, tanpa cacat dan seterusnya. Yang tidak mau dibaharui, tentu saja dia akan dihukum, akan dilenyapkan. Karena dia sudah tidak taat kepada Allah. Oh puji Tuhan, kiranya Bapak Saudara kita yang ada, kita mau taat, kita mau, walaupun dibaharui ini, ya ada banyak hal yang harus kita korbankan. Ada banyak keinginan-keinginan, ada banyak keegoisan, ada banyak hal pemikiran-pemikiran kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah, itu harus dihilangkan. Karena apa? Supaya benar-benar kehendak Allah, benar-benar kehidupan kita serupa dengan Allah di dalam kemuliaan. Dan itu
tidak sembarangan. Dan itu juga tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Di sana ada peran firman dan Roh Kudus. Firman yang kita selalu mau dengar, kita taati. Dan Roh Kudus yang mau menolong kita, memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Dan itu bisa terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan Allah. Allah sudah melakukannya. Kita menyambutnya. Dan cocok dengan kehendak Allah. Dan disitulah terjadi pembaharuan dan pembaharuan. Kita yang berdosa disucikan, dikuduskan, jadi serupa dengan Tuhan Allah yang mencipta. Haleluya, haleluya. Sehingga orang yang disucikan, dikuduskan, kecemarannya sudah dihapuskan, dosanya dihapuskan, dia akan menerima keselamatan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana dengan bumi yang cemar? Bumi yang cemar pun memang Tuhan tidak berkenan. Karena memang satu kali semuanya akan dihukumkan. Dan manusia yang telah dibaharui, manusia yang telah menjadi ciptaan baru, manusia yang telah dibaharui menjadi sempurna sama seperti pencipta Allah, Sang Khalik. Bukan lagi mendiami bumi yang cemar ini. Tapi kita akan mendiami satu bumi yang baru. Karena semua Allah ciptakan menjadi baru. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang 1. Wahyu 21 ayat yang 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Bumi yang kita lihat yang sedang dibangun oleh kehebatan manusia, satu kali semuanya akan lenyap habis. Tidak ada lagi. Semua keindahan alam yang kita lihat sini semuanya karena sudah cemar dan semuanya satu kali tidak ada lagi. Lenyap. Bahkan langit, segala anasir-anasir, benda-benda langit, planet-planet, gugus-gugus bintang di langit, semuanya pun akan lenyap. Dan Allah ciptakan yang baru. Langit dan bumi yang baru. Untuk siapa? Untuk manusia yang telah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Dan manusia yang belum dibaharui di dalam Yesus Kristus tentu saja tidak layak untuk menghuni langit dan bumi yang baru. Dia ada di mana? Di bumi yang cemar, di bumi yang dihukum, di bumi yang akan dimusnahkan dengan api dan belerang. Oh haleluya. Itu sebabnya jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Sekarang inilah kita manusia yang terus-menerus mau dibaharui dan terus dibaharui. Supaya kita layak ada di dalam langit dan bumi yang baru yang telah Allah siapkan bagi orang percaya, bagi orang yang tetap ada di dalam Tuhan Yesus, bagi yang selalu mengandalkan Yesus. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini membawa kita untuk mengerti, untuk melakukan, dan kita mau hidup bekerja untuk supaya kehidupan kita semakin hari semakin cocok, semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita boleh diselamatkan masuk di dalam bumi dan langit yang baru yang tersedia hanya bagi orang-orang yang telah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang menerangi kami bahwa Engkau yang menciptakan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang telah melakukan semuanya menurut kehendak-Mu. Itu semua baik adanya. Dan kami manusia yang menjadi cemar karena perilaku kami, Tuhan, Engkau pun menyediakan kami supaya kami, ya Tuhan, dibaharui di dalam kebenaran firman dan Roh Kudus menolong kami supaya kami melakukan semuanya menurut kehendak-Mu. Engkau menyediakan semuanya menjadi baru, bahkan menyediakan langit dan baru bagi kami yang sudah dibaharui. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu untuk kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.